Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Aditya Budi Utomo. Nah, ada mobil baru lagi nih di garasi gua. Ini dia mobilnya, ganteng ya. Mercy atau Mercedes-Benz C-Class W206 generasi ke-6. Ini C-Class terbaru yang diluncurkan baru-baru aja ya. Baru kemarin, kalau nggak salah 2 minggu lalu, sekitar bulan Juli dah. Bener-bener baru launching, debut di Indonesia, tapi kalau di luar udah lama, sebenarnya dari tahun lalu udah launching W206 ini. Memang kalau W206 ini dia agak telat dibandingkan BMW. BMW itu si G20 yang generasi terbarunya itu udah meluncur di tahun 2019, baru 3 tahun Mercy ngadirin si C-Class generasi terbarunya ini. Nah, apa aja sih yang ada di mobil ini? Kita lihat yuk. Di bagian depannya bisa dilihat, ini yang C-Class-nya yang varian C300A AMG Line. Dia kalau AMG Line tuh nih grillnya nih kayak gini nih, ada silver arrow-nya ya, motif-motifnya gitu. Terus bumper juga lebih keren, lebih sporty dibanding yang Avantgarde. Terus di sini ada kamera, ini gunanya buat surround view monitor. Terus LED-nya kayak gini, LED high performance. Sebenarnya kalau nggak diperhatiin secara seksama, ini tuh kalau dari depan, dari 3/4 gini, bisa lihat ya, itu agak mirip-mirip sama sebenarnya si W205 C-Class sebelum ini. Tapi kalau bener-bener diperhatiin, ya kalau ngerti gitu, baru kelihatan bedanya. Ini bener-bener si W206 yang baru. Terus pelek, kayak gini peleknya. Tuh, peleknya dia ring 18 kalau nggak salah ya. Iya, ring 18. Profil ban 2545 ring 18. Terus pelek kayak gini, dia tuh kayak E-Class yang facelift yang launching tahun lalu. Terus juga sampingnya sih kayak gini nih. Tuh, apalagi sampingnya sebetulnya agak mirip-mirip sama 205, cuma belakangnya tuh kelihatan lebih pipih gitu. Nah, terus udah panoramik yang C300, kalau 200 tuh belum. Bedanya sih lumayan sama yang 200, itu sekitar 200 juta nggak salah ya bedanya. Ini 1,1 berapa gitu, gue lupa harga, ntar gue cekin. C300, kanannya nggak ada apa-apa, belakang kayak gini. Apa ya, desainnya itu agak-agak S-Class, tapi agak-agak A-Class sebenarnya. Jadi karena dia belakangnya itu pendek, jadi mirip A-Class sebenarnya dalamnya itu. Jadi kayak lampunya itu kayak punya S-Class atau A-Class ya, desain-desain Mercedes terbaru lah kayak gini semua modelnya. Terus knalpot, kenapa Mercedes sekarang knalpotnya gini ya? Ini knalpot bohongan, nggak ada apa-apanya. Knalpot sebenarnya tuh di bagian bawah dari si ornamennya itu. Buka bagasinya, bagasi sih luas. Tuh, kita lihat bagasinya ya sedan Eropa lah, standar sedan Eropa tuh luas. Udah secara elektrik bisa dibuka tutup, terus bisa dilipat juga. Nih, ntar fokus. Nah, nih ngelipat bangku biar kalau misalkan bawa koper gede, bawa barang yang nggak muat di bagasi, bisa ngelipat bangku. Nah, kita tutup. Udah sih luar ya, mungkin udah banyak membahas mobil ini ya. Jadi kita lihat aja bagian dalamnya, karena menurut gue yang bagian paling keren tuh dalamnya justru. Dalamnya tuh sophisticated banget sih. Yuk, langsung. Oh ya, terus kalau malam, ini kalau siang nggak gitu kelihatan kali ya. Kalau dibuka tuh ada namanya apa ya itu ya, welcome home lights gitu, kayak logo Mercedes-Benz. Kalau malam kelihatan terang banget dan keren. Nah, kita lihat dalamnya. Wow, ini bener-bener keren sih, kayak desain tuh bener-bener mirip S-Class sebenarnya. Jadi kalau yang dulu kan A-Class, B-Class, GLA dan segala macam itu layar buat nyambungin. Kalau ini dibikin misah gitu loh. Ya kalau sebelumnya memang misah juga, nyambung tapi agak misah. Kalau ini bener-bener misah. Jadi tengah ada kayak head unit yang gede gitu, dan semuanya full touchscreen. Sekarang kita lihat. Nah, nih instrument clusternya kayak gini. Ini nyalain kerennya karena dia udah dilengkapi dengan EQ Boost. Starter halus kayak motor, kayak Vario gitu. Itu sebenarnya udah terjadi di GLE 450 yang lama ya, yang udah EQ Boost itu
Terus ini Instrument Cluster keren banget. Sebelumnya itu udah keren, ini makin keren. Definisi warnanya tuh cakep banget. Ini ya standar MBUX lah, standar yang udah ini. Terus bisa ganti gaya, mode sport. Ini mode sportnya keren banget, gokil. Terus ini yang understated, tapi gue tetap. Terus ada lagi sih, ada yang maps. Nah ini maps tuh, jadi bisa ditampilin di sini, bisa juga ditampilin di si head unit ya, si sistem entertainment. Terus ada lagi, nah ini assistance. Mobil ini assistance-nya cukup lengkap, ada lane change warning, tapi dia sayang belum ada adaptive cruise control kayak punya si E-Class. Ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya sayang sih, mobil Jepang aja tuh udah banyak sebenarnya kayak gitu. Kenapa ini belum ya? Mungkin biar E-Class-nya lebih orang kalau milih ada fitur radar, mending ke E-Class gitu. Dibagi-bagi. Nah, gue tetap paling suka klasik lah, yang ada tachometer, ada speedometernya. Setirnya gini, desainnya sama kayak E-Class yang facelift. Dia tuh udah pakai trackpad gitu loh untuk gedein volumenya. Ini nih, ini sebenarnya keren tapi agak repot sebenarnya ngoperasiinnya, agak susah gitu. Tapi secara desain, secara estetika tuh keren banget. Ini agak kotor nih gara-gara udah dipencet-pencet. Terus, nah ini yang keren juga. Kalau dulu tuh di C-Class itu justru dia ambient light itu nggak bisa nyala. Kalau misalkan ganti suhu temperatur tuh dia nggak ada warnanya juga, nggak ada lampunya juga. Nah sekarang bisa. Kalau misalkan dinginin dia biru, kalau dipanasin dia merah. Tuh kayak yang entry level justru kayak A-Class, B-Class gitu. Nah head unitnya, makanya kalau gini bukan head unit lagi dibilangnya ya. Udah lebih ke sistem entertainment. Kalau head unit kan ya head unit gitu loh, tape doang. Keren. Ini sebenarnya sih mirip sama yang dulu, cuman ya dia dibikin lebih bagus. MBUX versi terbaru tuh ada navigation, ada phone, ada radio, media, settingsnya juga banyak ini. Tuh assistance, kamera, parking, keren deh pokoknya. Vehicle. Sebenarnya mirip-mirip sama yang dulu, cuman dibikin lebih update aja. Dan layarnya tuh lebih bagus, lebih keren. Terus full touchscreen nih, dia nggak ada trackpad lagi. Nih sama sekali nggak ada trackpad. Tuh, nggak ada trackpad. Jadi memang si Mercy itu bilang kalau ini dibikin buttonless gitu loh. Buttonnya dibikin dikit banget. Terus ini mode berkendara. Tuh, mode pencet. Comfort ada 5 tetap sama. Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, sama individual. Terus ini buat surround view monitor. Tuh, gokil, keren. Terus ini vehicle setting langsung. Ini untuk mengaktifkan beberapa fitur ya, ESP, manual shifting, Partronic, ini lane keeping assist-nya. Ini lampu hazard. Terus ini buat matiin. Nah tuh bisa display off atau sistem off, bisa 2. Nggak jadi. Ini buat mute, ini buat gedein, kecilin. Nah kalau misalnya agak repot di sini, lu bisa pakai yang ini sebenarnya. Oke. Terus ambient light-nya, aduh sayang sih yang ini. Kalau malam tuh ambient light-nya sih gokil, bener-bener mobil mewah nih jadinya, bener-bener mobil yang modern gitu loh. Aduh keren mobil ini tuh kalau boleh jujur, desain eksteriornya tuh keren, mewah, cuman nggak segitunya gitu loh. Tapi yang paling menurut gue out of the box, bener-bener sophisticated tuh di dalamnya ini. Belum ini doang nih, nggak cuma si entertainment sama si instrument clusternya, ada lagi yang lebih keren nih. Pengoperasian mana bentar, fokusnya pengoperasian atap panoramiknya. Kalau biasanya tuh mobil pakai tombol gitu kan ya, ini tinggal di slide ini nih, sah dia kebuka cuy, gokil. Jadi memang dibikin buttonless banget ya mobilnya, button tuh dikit. Udah dibuka ya deh. Terus ya ini sebenarnya button, ini tombol. Tapi memang dibikin seamless gini, jadi benar-benar rapi. Terus lampu touchscreen.
touch lamp bukan touchscreen gitu. Jadi nggak ada tombol-tombolan lagi. Kalau nutup pun tinggal di slide lagi. Sah, tuh dia nutup. Anjay, keren banget, keren. Sebuah lompatan teknologi yang benar-benar jauh lah pokoknya. Terus juga dia desain ini, desainnya floating gitu, 3D gitu, keren. Ada lagi yang keren. Nah ini nih kayak tombol-tombol gitu dibikin tuh. Kalau model dulu kan kayak gini, satu tombol terus sekat gitu. Ini dibikin nyatu gitu loh. Gokil banget. Terus speakernya biasa, dia belum Harman Kardon atau Burmeister. Ini, nah ini nih si untuk ngatur electric seat ya, ini juga keren. Karena ini bentuknya kayak tombol, tapi ternyata di touch doang ini nih. Perhatiin ya, ini nggak gerak. Tuh, nggak gerak ya. Tapi ini udah maju mundur jok itu. Begitupun semuanya. Ini si ininya, terus si ujung jok tuh namanya apa ya? Bukan lumbar support. Ya, itulah pokoknya. Bisa dibuka, tutup kayak gini dong. Gokil. Ada sih beberapa tombol nih kayak apa? Power window gitu masih bentuknya tombol-tombol, tapi nih kayak gini dibikin seamless gitu. Tombol tuh jadi minim tombol gitu loh, keren banget. Ini masih tombol. Terus apa lagi ya? Terus di balik sini ada wire charging. Ini di sini nih. Emang agak susah sih tempatnya ke dalam gitu. Terus cup holder biasa. Terus ini ada konsol tengah buat nyimpen. Terus di tengah situ ada speaker juga. Ini juga dibikin frameless ya. Oke. Terus apa lagi? Ini. Oh. Ada ini GoPro Mas Fitra ketinggalan nih, fix. Gua dulu lah. Daripada ketinggalan. Oh, untung gue inget, udah ke depannya. Dah. Langsung aja kita ke bagian belakang kali biar tahu bagaimana tingkat keergonomisannya, karena ini sebuah C-Class ya, bisa untuk dibawa sendiri menyenangkan, tapi juga bisa menggunakan supir sebenarnya. Let's go. Nah, ya belakangnya sih lega ya. Ini posisi berkendara gua nih, sama lah gua set kiri kanan nih, tuh masih lega juga. Biarpun memang dia sama lah main dulu ya, nggak beda, nggak lebih lega, nggak lebih sempit. Headroom juga masih lega. Ini headroom, biarpun dia pano, ada panoramiknya. Ini ada apa? Ventilasi angin ya. Dia bukan double blower. Di sini ada tempat penyimpanan kecil, tapi memang dia nggak ada itu ya, nggak ada tempat untuk ngisi daya ya, nggak ada USB slot. Terus ini ada kres samping, bisa ditutup biar nambah privacy. Yoi. Sama nih desain tuh, waduh, cantik gitu loh, bener-bener mewah, cantik, keren, mantul lah pokoknya. Terus ini ada armrest, ada cup holder biasa lah, standar ya. Kok bisa dibuka? Ya gitu deh. Terus apa lagi ya? Udah sih belakangnya itu doang. Panoramiknya dia modelnya bisa juga ya, sama kayak yang C-Class dulu tuh sebenarnya, kayak gini juga modelnya. Ya udah, kita langsung cobain mobil ini biar tahu dikit-dikit rasa berkendaranya gitu. Kemarin gue udah nyobain sih mobil ini, rasanya tuh lebih nyaman dibandingkan W205, tapi agak rasa sporty itu juga lebih ada gitu dibandingkan si 205 gitu. Ya udah, let's go. Nah ini gue untuk larinya sih lumayan ya. Kemarin gue udah ngetes ya, aku nggak mau, gue selalu masih buru-buru balikin di mobil. Versinya larinya sih ya lumayan lah ya, kenceng dibandingin dulu kenceng sekarang, karena dia ada EQ boost gitu loh, jadi lebih powerful gitu loh. Tapi kalau dibandingkan G20 330i sih rasanya masih enakan itu sih larinya, entah kenapa ya. Ya BMW Mercy memang, kalau BMW itu memang sporty sih rasanya, tapi mari kita tes ini agak senggang apalah itu,
agak lengang. Nah, terbalik. Terus putar Mercy itu yang hebat dari dulu ya, itu pernah mengecewakan. Dia tenaga itu 250 horsepower, torsi itu sekitar, gue lupa di antara 360 atau 400 Nm. Gede buat torsinya, karena dia ada si EQ Boost itu loh. EQ Boost itu bukan listrik ya, jadi dia kayak alternator gitu sistemnya. Dia tuh ngebantu si torsi, dan juga kalau misalkan dia kita gunain si fitur auto start stop engine itu, dia tetap bisa muterin AC, jadi tetap dingin, terjaga gitu. Dan juga starternya tadi bukan nih starternya tadi itu dia nggak pakai, nggak cranking lagi, nggak ada crankingnya, jadi starternya itu starter halus gitu, mantap. Aduh, sorry, udah ini gue. Terus suspensinya jujur ini lebih nyaman dibandingin W205 yang dulu, karena gue apple to apple dengan si C250 ya, yang gue pernah cobain C250 yang versi AMG-nya yang velgnya gede, yang dia settingan itu lebih sporty dibandingkan varian yang Avantgarde. Itu rasanya itu kalau yang 205 tuh agak kaku memang. Kalau di yang 206 ini dia tuh nyamannya dapat, sporty juga masih dapat gitu, jadi pas. Gue nggak tahu kalau C200 seperti apa, mungkin dia pasti lebih nyaman karena dia penggunaan velgnya itu lebih kecil, dia diameter 17, ban lebih tebal. Mungkin pengaturan suspensinya juga diatur lagi, dia lebih nyaman, lebih sporty, nggak lebih kaku. Jadi suspensi sih rasanya sih enak nih, mantep, nyaman. Terus handling juga oke, handling nggak ada masalah. Nah tapi memang untuk bagian belakangnya itu ketika laut prosedur itu dia agak keras sih, agak dewasa gitu kalau kata Mas Fitra. Agak keras belakangnya, nggak tahu kenapa. Ya mungkin di prepare mungkin untuk bawa barang banyak, tapi beda dibandingin yang dulu tuh sama, depan belakang tuh agak balance. Kalau itu belakangnya rasa agak keras itu. Tapi nggak cuma di mobil ini sebenarnya. Waktu itu gue juga nyobain G20, G22, si seri 4 itu juga rasanya sama persis kayak gitu. Belakangnya tuh keras gitu loh, nggak reboundnya itu bener-bener kaku gitu loh. Gue juga bingung kenapa mobil sekarang dibikin gitu belakangnya, waktu kayak mobil Eropa ya. Tapi ada satu yang jujur agak ngecewain sebenarnya buat gua, apalagi ini varian tertinggi C-Class di Indonesia itu audionya. Jadi dia memang audionya bukan audio dari mana-mana, bukan aftermarket, bukan Burmeister, bukan Cardon atau sebagainya. Dan kualitas suaranya jujur B. B aja. Padahal Mercy itu, biarpun dari dulu itu Mercy yang speaker bukan aftermarket aja, itu sebenarnya udah dia lebih bagus dibandingin mobil-mobil lain. Nah tapi kenapa di mobil ini rasanya itu bener-bener B banget sih menurut gue, jujur ya. Ini review terjujur gue. Nggak tahu kenapa, dan ya kenapa nggak dipakein aftermarket gitu loh. Sayang banget sebenarnya, karena udah varian tertinggi C-Class gitu loh. Ya, kenapa? Tapi apa-apa, yang penting sistem entertainment ini keren, jauh lebih keren dibandingin si W205. Ya udah deh, gitu aja reviewnya. Memang mobilnya juga sudah banyak di review, jadi memang kan konsep video gue adalah setiap mobil-mobil baru yang ada di rumah kan gue review gitu. Dan salah satunya mobil pinjaman dari Autodriver, gue disuruh balikin sih sebenarnya, nggak suruh review. Ini mobilnya Mercedes-Benz C-Class W206. Saat video ini dibuat, saat gue naikin mobil ini, saat ini mobil mungkin mobil pertama kali di jalan ya. Gue mau pernah lihat tuh di jalan, bener-bener delivery ke konsumen juga kayak belum ada. Ini mobil ATPM dari Masnya. Udah, jadi gitu aja video gua. Jangan lupa klik like. Jika lu suka video ini harus suka dong, nggak boleh nggak suka, pokoknya video gua keren. Subscribe bila lu belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar. Terus juga terus pantau kanal konten gua dan temen gua Skawara, yaitu Automotive Talks, karena kami akan membahas video-video yang keren, video-video yang gokil seputar otomotif. Oke? Sekian dulu videonya, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya.